minggu panggilan seperti ini, gereja menghadirkan kesaksian dari para frater atau biarawan-biarawati yang akan menceritakan pengalamannya bagaimana mereka sampai terpanggil dan memutuskan untuk masuk seminari atau biara. Tapi sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian seorang ibu bernama Lydia Anggraini Kidarsa yang adalah anggota dari Kompania Santa Ursula. Komunitas ini mungkin belum pernah kita dengar di Bandung, dan saat ini akan kita dengar secara singkat apa itu Kompania Santa Ursula dan bagaimana Allah bekerja dalam kesaksian Ibu Lydia yang terpanggil untuk menjadi bagian dari Kompania Santa Ursula. Kepada Ibu Lydia Anggraini Kidarsa dipersilahkan, monggo. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pastor, suster, bruder, dan umat Gereja Katedral atas kecepatan ini. Gembala yang baik amat menyayangi domba-dombanya. Ia menjaga domba-dombanya sekuat tenaga, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Ia tidak rela kalau domba-dombanya dimakan oleh serigala. Serigala zaman now banyak sekali, ketamakan bisa membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Nafsu memperbudak dan membuat manusia tidak bebas. Orang yang sangat ingin berkuasa bisa saja pada akhirnya malah dikuasai oleh kekuasaan itu sendiri. Namun yang sempat saya pikir sebagai penyakit zaman now, ternyata Santa Angela pada zamannya juga mengalami hal yang sama. Di sekitarnya ada pertikaian, ada eksploitasi, ada kemabukan dan pesta pora sudah ada pada zaman itu. Namun bagaimana ia tidak hanyut dalam arus itu karena cinta dan kekuatannya dan kedekatannya dengan Tuhan. Itu sesuatu yang bagi saya layak untuk ditiru. Bahkan dia juga bisa membawa jiwa-jiwa keluar dari kesesakan itu, mendamaikan yang bertikai, menghibur yang bersedih hati, membangkitkan harapan bagi mereka yang berkecil hati. Nama saya Lydia atau suka dipanggil Khalid juga. Saya lahir di Bandung. Saya merasa hidup saya amat dicintai Tuhan dan saya amat bahagia karenanya. Saya ingin sekali untuk bisa membalas cintanya, walaupun sedikit. Bagi saya, percik panggilan bukan hanya sekali. Ia muncul dari waktu ke waktu. Kadang samar, kadang amat kuat. Salah satunya yang mau saya sharingkan di sini adalah ketika saya berjumpa dengan sosok Sister François sebagai seorang perantauan yang jauh dari rumah. Kelembutan dan kasih sayang Sister François sebagai pemimpin asrama di London saat itu membuat saya merasa tenang dan bisa berfokus pada studi. Beliau seorang Perancis, perawakannya kecil dan saat itu usianya sudah lanjut. Saya terpikir, nanti siapa yang lanjutkan? Saya pulang lalu bekerja. Dan banyak percikan-percikan lainnya. Di antaranya ketika kami mengunjungi sebuah asrama dan pada saat itu seorang anak sangat menempel pada saya dan berkata, "Tante, bawa saya pulang." Jadi anak tante gitu. Nah, saat percikan-percikan itu semakin kuat, saya berpikir hal-hal sosial yang dilakukan itu hanya 1-2 jam dalam seminggu. Dan saya menghadap pastor dan menceritakan dalam tanda petik rahasia ini, apakah saya punya panggilan atau tidak. Gitu.
pastor menyarankan saya untuk pergi ke belakang Rumah Sakit Boromius dan ke ujung Jalan Supratman. Saya ikuti kedua saran tersebut, berusaha berkenalan dan kemudian ikut live-in baik di Bandung maupun di Jogja. Tantangan yang saya alami saat itu adalah mengerjakan hal-hal yang fisik. Misalnya menyiram tanaman menggunakan gayung dan ember. Saya kerjakan semuanya dan pada malam hari saya merasa seperti baterai HP yang sudah lowbat, namun paginya harus misa lagi. Lalu saya berdoa, kalau ini memang jalan yang Tuhan kehendaki, saya percaya dan saya rela menjalaninya. Berbekal keyakinan ini, saya mengajukan surat kepada pimpinan Provinsial Ursulin pada saat itu. Dan kemudian saya menunggu sampai saya bisa bertemu dengannya. Ketika saya bertemu, beliau sangat bersemangat dan bilang, ya ini bisa Ursulin sekuler. Jadi ternyata Ursulin ada bentuk dalam biara dan ada juga bentuk yang tinggal di luar biara. Pada saat itu mereka sedang retret, jadi tunggu mereka selesai, kemudian kamu menemui Suster Emma untuk belajar mengenal lebih lanjut tentang Ursulin sekuler. Salah satu hal yang saya tanyakan adalah bagaimana nantinya apakah bisa berpakaian bebas dan ternyata setiap saat juga bisa. Keseharian kami sebagai anggota Kompania Santa Ursula itu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan bekerja sesuai pekerjaan masing-masing, tapi diberi warna lain. Kami bertanggung jawab untuk terus mengembangkan diri, baik dari sisi spiritualitas, sosial, kemanusiaan, dan profesi. Tujuannya untuk dapat melayani lebih baik dan untuk menjaga jiwa kita sendiri. Kami dipersatukan sebagai saudari, ibu, dan anak, walau tidak tinggal bersama. Kami tinggal di mana-mana. Ada yang di Flores, Kupang, ada yang di Bogor, Depok. Namun bukan itu saja, di seluruh dunia ada, di Singapura, Australia, Filipina, Italia, dan bahkan sampai ke Afrika. Spiritualitas kemempelaian yang kami jalani membuat kami selalu ingin ikut Yesus, kekasih kami, malah kekasih kita semua. Kemanapun ia pergi, saat ia berusaha mencari dan menemukan domba yang hilang, saat ia memberi mereka minum dan memberi mereka perlindungan. Tantangan dalam perjalanan adalah menjaga hidup doa, karena kami tinggal sendiri-sendiri. Maka pengabdian diri yang utuh bisa jatuh ke dalam kemunafikan yang tiada tara. Namun ternyata kami tidak sendiri. Ada Yesus dan melalui Yesus ia bisa berbicara melalui siapapun. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 8, mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu untuk membukam musuh dan lawanmu. Jadi kita bisa diingatkan oleh siapa saja, bahkan oleh anak yang sangat kecil. Dan kemudian juga pada saat ada perasaan galau, ada yang mengajak saya juga untuk bermeditasi. Itu bentuk perlindungan Tuhan kepada kami. Jadi meskipun tinggalnya berjauhan, tapi Tuhan selalu menjaga. Bagi yang ingin bergabung, tuayan banyak, namun pekerjanya sedikit. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan memilih bentuk pengabdian yang sesuai. Begitu banyak, begitu kaya gereja menyediakan berbagai bentuk panggilan. Mari kita bersama-sama dengan Dia untuk menjaga domba-domba kesayangannya. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada Ibu Lydia Anggraini Kidarsa yang bersedia membagi pengalaman kesaksiannya dalam menanggapi panggilan Tuhan di Kompania Santa Ursula KSU ya. Semoga kisah tadi menggugah, menggerakkan saudara-saudari semua, terutama kaum muda, untuk berani menanggapi panggilan Tuhan secara khusus, baik sebagai biarawan atau biarawati, bahkan menjadi seorang pastor. Ini unik ya, KSU ini tidak mengenakan jubah seperti layaknya suster pada umumnya, dan mereka tinggal sendiri-sendiri. Itu tantangan bagi mereka tadi untuk hidup setia dalam doa, tapi tetap berkarya sebagai seorang yang terpanggil membagikan kabar baik, menjadi meaning bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi, dan sebagai orang tua, sebagai bapak ibu, berkenan memberikan support, dukungan kepada anak-anaknya untuk berani menanggapi panggilan Tuhan. Kita berdoa agar semakin bertambah banyak orang yang terpanggil untuk memenuhi undangan Tuhan, bekerja di ladangnya, menjadi berkat dan menjadi makna bagi banyak orang. Sekarang marilah kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita bersama.